Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang instrumen FTIR. Saya sendiri Merly Sastria dan rekan saya Rakib Imami. Saya Lela Rahmadanis. Dan saya Tri Adindarati. Untuk perkenalan umum tentang instrumen FTIR akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Rakib. Kepadanya disilahkan. Perkenalan umum FTIR. FTIR atau biasa disebut sebagai Fourier Transform Infrared adalah salah satu instrumen farmasi yang digunakan untuk melihat pergerakan antara molekul dengan radiasi elektromagnetik yang terdapat pada panjang gelombang 0,75 sampai 1000 mikrometer atau pada bilangan gelombang 13.000 sampai 10 cm pangkat 1. FTIR merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk identifikasi senyawa, khususnya senyawa organik, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Analisis dilakukan dengan melihat bentuk spektrumnya, yaitu dengan melihat puncak-puncak spesifik yang menunjukkan jenis gugus fungsional yang dimiliki oleh senyawa tersebut. Sedangkan analisis kuantitatif dapat dilakukan dengan menggunakan senyawa standar, yang dibuat spektrumnya pada berbagai variasi konsentrasi. Inframerah didefinisikan sebagai daerah yang memiliki panjang gelombang dari 1 sampai 500 cm pangkat 1. Setiap gugus dalam molekul umumnya mempunyai karakteristik sendiri, sehingga spektroskopi FTIR dapat digunakan untuk mendeteksi gugus yang spesifik pada polimer. Intensitas pita serapan merupakan ukuran konsentrasi gugus yang khas yang dimiliki oleh polimer. Secara umum, spektrometer inframerah atau FTIR ini terdiri dari 4 bagian utama, yaitu sumber radiasi, daerah cuplikan, isi difraksi atau monokromator, detektor, dan elektronik seperti komputer untuk membaca data analisa dari FTIR. Prinsip kerja dari instrumen ini yaitu FTIR hadir dalam beragam jenis model dan bentuk. Secara spesifik, tiap model FTIR tentu punya cara kerja masing-masing. Namun, secara umum prinsip kerja FTIR tidak jauh berbeda dengan yang satu sama lainnya. Hal utama yang menjadi prinsip kerja FTIR adalah interaksi antara materi dan energi. Infrared yang melewati celah ke sampel, di mana celah tersebut berfungsi mengontrol jumlah energi yang disampaikan kepada sampel. Kemudian beberapa infrared diserap oleh sampel dan yang lainnya, ditransmisikan melalui permukaan sampel, sehingga sinar infrared lolos ke detektor dan sinyal yang terukur kemudian dikirim ke komputer dan direkam dalam bentuk puncak-puncak. Baiklah, untuk fungsi pengujian instrumen FTIR akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Laila. Kepadanya dipersilahkan. Fungsi pengujian FTIR. FTIR adalah teknik vibrasi yang banyak digunakan untuk karakterisasi bahan kimia pada tingkat molekuler. Pada transisi inframerah aktif, momen dipol listrik dari kelompok fungsional atau disebut gugus fungsi senyawa akan mengalami vibrasi ketika berinteraksi dengan sinar inframerah yang melaluinya. Adapun metode yang paling umum digunakan dalam melakukan karakterisasi menggunakan FTIR adalah metode transmisi. Metode transmisi ini bergantung pada absorpsi radiasi inframerah saat melewati sampel. Metode transmisi ini disiapkan dengan cara mencampurkan sampel uji dengan potasium bormid KBr kemudian dipelet hingga membentuk lapisan tipis. Pengujian dan analisis data FTIR ini digunakan untuk keperluan karakterisasi sampel atau material untuk dapat mengetahui karakteristik ikatan gugus fungsi senyawa suatu material yang dipresentasikan dalam bentuk transmitansi maupun absorbansi terhadap bilangan gelombang. Baiklah, untuk contoh grafik dan hasil uji instrumen FTIR akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Dara. Kepadanya disilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan grafik FTIR dari identifikasi lemak tikus pada bakso daging sapi di kilometer 9 Palembang dengan menggunakan instrumen FTIR. Di sini kami menggunakan alat dan bahan yaitu dilakukan di laboratorium kimia dengan menggunakan alat dry oven, neraca analitik, corong pisah 125 mili, gelas kimia, pipet tetes, gelas ukur, instrumen FTIR, serta bahan yang meliputi kertas Whatman, aluminium foil, plastik warp, etanol, kloroform, aquades,
bakso sapi dari kilometer 9 Palembang, dan juga instrumen yang digunakan yaitu instrumen FTIR. Nah, untuk cara kerjanya yaitu di mana preparasi sampel diawali dengan mencincang bakso sapi dan dikeringkan menggunakan oven. Sampel kering dihaluskan menggunakan blender. Sebanyak 5 gram sampel bakso diekstraksi dengan corong pisah menggunakan pelarut kloroform 50 ml. Ekstrak yang dihasilkan dipisahkan dari fase organiknya, kemudian diuapkan. Selanjutnya, ekstrak lemak yang telah didapat diuji menggunakan alat instrumen FTIR. Nah, berikut adalah grafik uji FTIR-nya, di mana kita dapat lihat dari tabel grafiknya yaitu hasil spektra FTIR beserta bilangan gelombang dan juga gugus fungsi lemak sapi sampel bakso sapi dari kilometer 9 menunjukkan serapan bilangan gelombang dari 1214,42 sampai 3383,1 cm pangkat min 1. Pada daerah serapan A dengan bilangan gelombang 1214,43 cm pangkat min 1 ini merupakan gugus fungsi dari CO. Daerah B dengan bilangan 1637,65 cm pangkat min 1 merupakan gugus fungsi dari C rangkap C. Kemudian daerah C dengan bilangan gelombang 1735,62 cm pangkat min 1 merupakan gugus fungsi dari C rangkap O atau asam karboksilat. Untuk daerah D dengan bilangan gelombang 2855,43 cm pangkat min 1 merupakan gugus fungsi CH atau aldehid. Kemudian untuk daerah D dengan bilangan gelombang 2927,8 cm pangkat min 1 merupakan gugus fungsi CH atau alkanostrate. Pada serapan daerah gelombang 3020,08 cm pangkat min 1 merupakan serapan gugus fungsi CH atau alkanostrate juga, dan ikatan OH atau vibrasi tekuk pada serapan G dengan bilangan gelombang 3,383,1 cm pangkat min 1. Dari hasil analisa tersebut, sampel itu mengandung gugus asam lemak yang berada pada serapan C dengan bilangan gelombang 1735,62 cm pangkat min 1, yaitu gugus asam karboksilat atau C rangkap O yang didukung dengan adanya ikatan OH. Kemudian gugus OH ini berasal dari etanol yang terdeteksi pada instrumen FTIR yang terdapat pada serapan G dengan bilangan gelombang 3383,1 cm pangkat min 1, dan terdapat juga gugus CO pada serapan 1214,43 atau pada A. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.